Presiden Direktur baru saja melangkah masuk rumah. Seketika, aroma menyengat langsung menyerbu hidungnya. Dia mengernyit dan mengangkat kepalanya. Tak disangka, dia melihat istri barunya sedang makan mie keong di villa mewahnya. Tanpa ragu, dia langsung menyuruh istrinya segera merapikan semuanya. Lalu berbalik dan menyerahkan perjanjian pernikahan padanya. Dengan nada dingin, dia mengumumkan, 3 bulan lagi mereka akan bercerai. Dia bahkan memperingatkannya secara khusus, tidak boleh mengungkapkan hubungan pernikahan mereka kepada orang luar. Jika melanggar, dia harus membayar ganti rugi mental sebesar 1 miliar. Namun wanita itu hanya tersenyum tipis tanpa peduli. Ternyata dia menikah dengan Presiden Direktur, hanya karena permintaan kuat dari kakeknya. Sedangkan Presiden Direktur selalu menganggapnya wanita matre yang hanya mengejar harta. Pada hari pernikahan, dia langsung memberi larangan. Tidak boleh ada orang luar yang tahu bahwa mereka sudah menikah. Tapi yang tidak dia ketahui, wanita itu setuju menikah hanya demi memenuhi keinginan terakhir kakeknya. Namun dia sama sekali tidak menyangka, saat pulang ke rumah dengan buku nikah di tangannya, kakeknya telah menutup mata untuk selamanya. Satu-satunya keluarga yang selalu menemaninya sejak kecil telah pergi. Wanita itu diliputi kesedihan yang mendalam. Keesokan harinya, dia menahan air matanya dan mengurus pemakaman kakeknya sendiri. Saat itulah, pengacara kakeknya memberitahu bahwa kakeknya telah membuat surat wasiat. Semua warisan dan saham telah diwariskan sepenuhnya kepadanya. Begitu berita ini tersebar, ayah yang selama ini tidak pernah peduli padanya, langsung menerobos masuk ke aula duka. Tanpa memedulikan ketenangan jiwa sang kakek, dia membuat keributan besar di tempat itu. Kebetulan, Presiden Direktur yang datang menjemputnya melihat adegan itu. Untuk pertama kalinya, dia merasa sedikit iba pada wanita ini. Dia tak menyangka wanita itu memiliki ayah yang begitu kejam. Setelah pemakaman selesai, wanita itu mengikuti wasiat kakeknya dan pindah ke villa Presiden Direktur. Namun, para pembantu di sana juga sangat materialistis. Melihatnya berpakaian sederhana, mereka langsung meremahkannya. Mereka berpikir bahwa istri Presiden Direktur ini paling hanya akan bertahan beberapa hari di rumah ini. Tanpa ragu, pembantu itu pun meminta cuti dan pergi, meninggalkannya sendiri untuk mengurus makan malam. Dalam keterpaksaan, wanita itu hanya bisa memasak semangkuk mie keong untuk mengisi perutnya. Tapi dia tidak menyangka Presiden Direktur tiba-tiba pulang lebih awal. Dia terkejut dan buru-buru menyimpan mangkuknya. Namun Presiden Direktur dengan dingin menyerahkan perjanjian pernikahan. 3 bulan lagi mereka akan bercerai, dan villa ini akan menjadi miliknya. Wanita itu tidak berniat berdebat. Dia hanya ingin menjalani 3 bulan ini dengan tenang. Namun keesokan harinya, saat dia bersiap pergi bekerja, ayahnya yang serakah kembali datang mencarinya. Tanpa basa-basi, dia langsung menyuruhnya menyerahkan semua warisan kakek. Wanita itu tertawa dingin. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah menjalankan tugasnya sebagai ayah. Apalagi, kematian ibunya dulu tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawabnya. Dia tidak mungkin menyerahkan warisan itu. Begitu mendengar jawaban itu, ayahnya langsung marah. Dia mengangkat tangan, hendak menghukumnya. Untungnya, rekan kerjanya datang tepat waktu dan menghentikan semuanya. Ayahnya tidak ingin masalah ini menjadi besar. Akhirnya dia pergi untuk sementara waktu. Tapi dia tidak akan menyerah begitu saja. Di bawah hasutan ibu tiri dan adik tirinya, dia menyewa sekelompok preman untuk memberi wanita itu pelajaran. Namun dia tidak menyangka, wanita itu ternyata sudah sabuk hitam taekwondo. Hanya dalam beberapa gerakan, preman-preman itu sudah jatuh tersungkur, memohon ampun. Dan kejadian ini kebetulan terlihat oleh Presiden Direktur yang sedang lewat.